Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal maling lagi. Tikus lagi. Korupsi lagi. Koruptor pada kuat amat pakai obat apa sih? Ada aja gebrakannya. Padahal udah mau tahun baru masih aja begitu, nggak tahu malu. Ya udah, sekarang saatnya kita bikin malu. Kalau dia punya malu. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Jadi, Kamis kemarin KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan di wilayah Lampung Tengah. Pas kampanye teriak akan menjamin kesehatan rakyat. Giliran udah menjabat, rakyatnya masih ada yang stunting, bupatinya sibuk gendutin rekening. Ardhito ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 10 Desember. Namanya juga OTT. Oh, tiba-tiba. Kayak lo lagi jalan ke mall, tiba-tiba ketemu temen lagi makan berdua sama atasan. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba. Cuma bedanya kalau OTT teman kantor paling jadi gibahan. Kalau OTT KPK langsung ke ruang tahanan. Jadi Ardhito dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah, Ricky Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah dan masih kerabat dekat Bupati, Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga kerabat dekat Bupati, dan Muhammad Lukman Samsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT LKK Mandiri. Buset, Bupati, adik Bupati, dan 2 kerabat Bupati. Korup semua. Keluarga cemana ini? Agak lain ini keluarga. Cuma satu pihak swasta doang yang jadi outsider. Salah circle kayaknya. Itu pas dijejerin, terus foto jadi tersangka, berasa foto keluarga. Dress code-nya rompi oren. Mana fotonya madep belakang semua. Udah kayak penonton disorot dari belakang. Kini setelah dijerat sebagai tersangka, Ardhito dan keempat tersangka lain langsung ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 10 hingga 29 Desember. Tersangka Ricky dan Lukman ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara Ardhito, Ranu, dan Anton ditahan di rutan KPK Gedung ACLC. Nah, si Ricky dipisahin tuh. Mungkin KPK takut kalau disatuin bukannya introspeksi malah atur strategi. Namanya juga koruptor. Aja-aja ada alasannya. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja alasannya biar nggak tekor. Dalam kasus ini KPK mengungkapkan bahwa Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya diduga menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah. 5,7 miliar kalau dibeliin kemplang, ikan tenggiri bisa punah tuh. Uang hasil suap itu diantaranya diduga dipakai buat dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah. Dan buat melunasi utang pinjaman bank yang dipakai buat kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Kalau modal kampanye ngutang, ya jelas pas kepilih bakal nyari balik modal. Bukannya melayani rakyat malah ngembat duit rakyat. Rakyatnya susah, saldo bupatinya nambah. Padahal gaji plus tunjangan bupati per bulan itu 5,88 juta. Jangankan jabat 2 periode, jabat 10 periode aja nggak bakal nyampe 5 miliar. Nah kan jadi curiga nih. Modalnya gede, gajinya kecil, tapi kok banyak yang mau jadi bupati. Jangan-jangan.
Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gitu aja terus sampai selesai ya. Balik lagi ke Ardhito. Jadi uang miliaran rupiah itu diterima Ardhito dari berbagai sumber. Salah satunya Ardhito diduga mematok fee mulai 10% hingga 15% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Proyek dipatokin fee. Situ bupati apa preman? Banyak proyek yang berkembang bukan daerahnya tapi saldo bupatinya. Jadi begini ceritanya begini, PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikno memaparkan, pada Februari hingga Maret 2025, Ardhito diduga memerintahkan anggota DPRD Lampung Tengah yang masih kerabat dekatnya, yaitu Ricky Hendra Saputra, untuk mengondisikan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Lampung Tengah. Nah ini anggota DPRD bukannya mengawasi, malah ikut-ikut atur kondisi. Wakil rakyat apa wakil pejabat? Gimana rakyat mau percaya kalau anggota DPRD juga ikut sikat duit rakyat? Ibaratnya nih, lo minta tolong temen buat antar gebetan lo pulang, bukannya dianterin ke rumah, malah dibawa ke KUA. Bisa aja tinta stempel. Ardhito diduga meminta agar pengaturan pemenang proyek dilakukan menggunakan mekanisme PL melalui e-katalog. Penonton tahu nggak PL? Bukan pemandu lagu, tapi PL ini penunjukan langsung. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan Ardhito saat dia mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah. Dalam pengkondisian tersebut, Ardhito meminta Ricky agar berkoordinasi dengan Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda. Nah, dari pengkondisian itulah akhirnya pada periode Februari sampai November 2025, Ardhito diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan. Uang itu diterima Ardhito melalui Ricky dan Ranu Hari Prasetyo yang merupakan adiknya. Ya gini, kalau satu daerah mulai bupati, kepala badan sampai anggota dewan masih satu keluarga alias dinasti. Bukannya mikir mengembangkan potensi wilayah, malah numpuk harta buat keluarganya. Rakyatnya susah, mereka hura-hura. Bayangin kalau satu negara yang isi kerabatnya semua. Yang ada rakyatnya dibiarin susah, yang kaya ya itu aja. Masih perlu dibayangkan. Apa udah jelas kelihatan? Ya udah tahu saya ya. Balik lagi, hasil pengondisian itu akhirnya menunjuk PT LKK Mandiri atau PT EM sebagai perusahaan yang menang lelang dan mendapat 3 paket pengadaan alkes senilai 3,15 miliar rupiah. Dari situ Ardhito Wijaya diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari Muhammad Lukman Samsuri selaku Direktur PT EM. Dalam perkara ini KPK juga bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam penelusurannya. Penelusuran aliran dana itu dilakukan untuk mengetahui kemana saja uang suap digunakan, termasuk penggunaan untuk kegiatan politik. Intinya duit suapnya bakal diikutin biar tahu tuh duit jalan-jalan kemana dan ke siapa aja. Emang kita paling ujung-ujungnya jalan-jalannya ke rawat jalan. Cek rekening, jumlah saldo Anda jalan di tempat. Selain kasusnya, kelakuan Ardhito yang seakan putus urat malu alias pedot juga ikut disorot. Salah satunya adalah tingkah Ardhito saat digiring ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah kerumunan jurnalis yang bertugas, Ardhito bukannya nunduk, bungkam atau minta maaf ke publik, dia malah godain jurnalis wanita. Ardhito bilang, kamu cantik hari ini. Tersangka korupsi berasa selebriti. Bayangin tangan diborgol, pakai rompi tahanan, masih sempat gombal. Udah nyikat duit masih genit. Biasa ngombalin wewe gombel kali ya. Gara-gara kelakuannya akhirnya publik menelusuri karir politik Ardhito.
Diketahui sebelum menjadi bupati, dia menjabat sebagai wakil Bupati Lampung Tengah periode 2021 hingga 2025. Kasihan warganya, berharap ada perbaikan, pemimpinnya gasak anggaran. Ternyata dulu udah pernah jadi wabub, jadi suzon kan saya ini. Ini KPK perlu menelusuri juga, jangan-jangan kelakuannya udah nggak beres dari dulu. Suka gombal sembarangan. Kamu tahu nggak bedanya koruptor sama kecoa terbang? Nggak ada bedanya, sama aja ya. Sama-sama menjijikkan. Nggak ada bagus-bagusnya. Soalnya kalau lihat harta kekayaannya berdasarkan LHKPN, Ardhito punya kekayaan sebesar 12,8 miliar rupiah. Kan kita jadi mikir, jadi bupati aja gaji 5,88 juta, apalagi jadi wabub pasti lebih kecil dong gajinya. Dan kalau ditelusuri lagi, Ardhito itu sempat jadi dokter puskesmas dan pernah jadi kepala bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di Dinkes Lampung Tengah. Yang kalau diukur gaji dan tunjangannya pasti lebih kecil dari bupati. Nggak nyambung antara karir dan kekayaannya. Jomplang banget. Udah kayak cari jodoh di medsos. Di foto hidungnya lancip. Pas ketemu ternyata di hidungnya ada sepatunya Bang Hotman. Lancip-lancip. Lancip-lancip kan ya. Apa? Lu botak. Gak cuma kekayaan dan latar pekerjaan, jejak politiknya juga ikut dikulik. Ardhito juga diketahui kalau sebelumnya merupakan kader PKB. Tapi karena dinamika saat pencalonan, dia nggak diusung PKB. Belakangan dia diisukan gabung ke Partai Golkar. Lompat ke Partai Logo Beringin, belum mengakar udah ambyar. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, yang bilang kalau Ardhito baru saja gabung. Tapi Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, bilang dia nggak tahu detail soal ini. Emang harusnya nggak usah ditanya dari awal. Kan lagi puyeng nyalain listrik. Pada akhirnya kasus ini jadi potret bahwa masih banyak pejabat yang sudah hilang urat malu. Uang rakyat diembat buat bayar utang demi bisa menjabat. Statusnya sudah tersangka, masih banyak gaya. Masih sempat goda wanita. Itu bukan berani, tapi nggak tahu diri. Bukannya malu malah belagu. Lo borju hasil korup. Lagak lo tuh sok tahu. Jika jabatan terus-terusan diduduki orang serakah dan nekat yang kerjanya sikat uang rakyat, maka jangan heran kalau pembangunan bangsa ini jalannya ngadat dan rakyat terus melarat. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita akan ikuti konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus kericuan dan pembakaran kios yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berikut ini. Dan kemudian dalam melaksanakan olah TKP, tentunya juga penyidik telah mengamankan alat bukti. Dalam proses selanjutnya juga telah memeriksa 12 saksi yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sesuai dengan di tempat kejadian perkara awal. Ini telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga melakukan pengamanan area untuk mencegah adanya kerumunan dan kemudian juga dalam rangka menjaga keselamatan seluruh warga, serta memberikan pendampingan kepada para keluarga korban, kemudian membantu proses administrasi dimulai dari evakuasi korban ke rumah sakit Budi Asih untuk penanganan medis dan visum. Dan kemudian juga memfasilitasi pengurusan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga proses pemulangan hari ini kepada keluarga masing-masing. Rekan-rekan,
Adapun tindak lanjut dari semua rangkaian itu, Polri telah melakukan penyelidikan awal tadi dan mulai olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pendataan kerugian, ya, secara bersama-sama dari pemilik kios dan juga adanya kerugian terhadap kendaraan, kemudian pengejaran para pelaku yang tentunya dari hasil proses penyidikan secara intensif itu nanti akan kami sampaikan bagaimana progresnya, dan kemudian sampai saat ini mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih. Setelah itu, peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan, terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Adapun identitas data korban sebagai berikut. Yang pertama, atas nama saudara kita MET 41, meninggal di lokasi kejadian, domisili Jakarta Pusat. Yang kedua, saudara kita NAT 32 tahun, meninggal di Rumah Sakit Budi Asih dengan domisili Kota Bekasi. Akibat dari peristiwa tersebut juga perlu kami sampaikan ada peristiwa di mana beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan, kerusakan meliputi kendaraan roda 4, ada 4 unit, ya, taksi B2317 SDX dengan kondisi kaca pecah, kemudian Toyota Kijang Krista B8339 GF, Toyota Avanza B1196 RZU, dan Suzuki R3 B1714 RZO, serta ada kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, sepeda motor rusak, kemudian bangunan dan fasilitas warga, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan seperti kaca pecah. Maka dengan peristiwa tersebut, sebagai tindak lanjut, Polri melakukan pengamanan di lokasi sekitar TKP untuk memastikan tentunya situasi yang kondusif, di mana keselamatan warga lainnya juga menjadi prioritas, dan mencegah aksi lainnya serta melindungi dampak luasnya terhadap perlindungan fasilitas ataupun harta benda warga. Polri dalam hal ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, diantaranya di luar dari proses penyidikan, yaitu keluarga korban, kemudian pemilik kios dan kendaraan yang rusak, ya, pemilik kendaraan yang rusak, unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan unsur keamanan lingkungan setempat. Nah, terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penanganan yang berdasarkan pada pelaporan yaitu nomor LPB
4717 12 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 12 Desember 2025, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAN, 5. BN, 6. AN. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan proporsional, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam proses penyidikan ini yang baru bisa kami sampaikan. Dan satu hal lagi, kami juga melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personil pelayanan markas di Mabes Polri dengan wujud perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dari proses awal pemeriksaan dan kemudian dianalisis oleh Propam di Propam Polri, kasus ini ditangani oleh Divpropam Polri, Karo Watprof, maka bersama kita terduga pelanggar berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, langsung yang dipimpin oleh Kabak Gak Etika Biro Watprof di Propam Polri dengan peserta gelar lainnya dari Itwansum Polri, SSDM Polri, Divkum Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Provos di Propam Polri, Biro Watprof di Propam Polri, dan Bagian Duan di Propam Polri. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM, berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.
berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Jongto pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar. Baik, Aumania dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, karena setelah jeda kami akan hadirkan seorang bintang tamu di Midnight Live. Seorang musisi muda, siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan bintang tamu di Midnight Live hari ini. Seorang musisi muda, Aurelia Syaharani. Ule, apa kabar? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih lo sudah hadir di Midnight Live. Iya, sama-sama. Ini manggilnya gimana nih, Mas? Om, Bang Resa? Panggil Resa aja. Terserah. Terserah. Iya, di sini asik aja. Asik pokoknya. aja ya. Silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol langsung sama Ule. Jadi ada yang manggil kamu Ule, lalu Olel ya? Olel banyak, Terus? Ule paling banyak. Ule. Itu siapa yang ngasih nama panggilan seperti itu? Kakak. Kakak. Iya. Kakaknya Ule ini adalah Tiara Andini, seorang penyanyi juga. Jadi Tiara Andini bisa dibilang kakak kamu adalah sosok yang paling berperan bagi kamu ketika kamu meniti karir di dunia musik Indonesia. Bisa dibilang seperti itu, tapi menurut aku yang paling berperan itu adalah orang tua juga. Orang tua. Pernah nggak dimarahin sama kakak atau orang tua ketika kamu mulai meniti karir di dunia musik? Langsung lirik mama. Mama Pernah juga dong. datang di sini. Iya, pernah dong pastinya. Iya. Seperti apa tuh contohnya tuh? Misalnya, kamu nih nyanyinya kebagusan gitu. Enggak ya? Mungkin bisa jadi. Oke. Mungkin ini ya, kayak kadang tuh aku kalau misal ngobrol tuh terlalu kebablasan. Kadang kebablasan? tuh iya terlalu, kalau ketawa tuh terlalu cerawak banget, nggak bisa ini, nggak bisa kalem, anggunli itu nggak bisa. Oh iya. Jadi langsung wah gitu ya, kayak penonton gini ketawanya nih. Iya tuh kayak gitu. Makin parah ya. Kayak gitu ya. Agak keluar Jawa Timurku. Oke. Tapi kan orang tua musisi juga ya? Musisi, iya.
Mama juga seorang musisi, Mama itu penyanyi. penyanyi. Ah, gak usah gini-gini. Mamanya gini-gini ya. Pemalu ternyata mamanya. Ah, pura-pura malu itu. Malu-malu tapi mau. Kalau papa? Kalau papa musisi, Oke. dia bisa main alat musik banyak, piano, keyboard, gitar, bass, drum. Ya semua, hampir semua dia bisa sih. Wow, hebat ya. Kamu juga bisa main alat musik? OTW. OTW, iya iya. Tapi pernah ikut les nyanyi nggak? Atau dulu siapa yang ngegembleng kamu untuk jadi seorang musisi? Awalnya itu kita dari mama papa. Jadi pas masih kecil itu aku sama kakak tuh suka ngeliatin mama papa nyanyi bareng. Jadi papa tuh main piano, terus mama sambil nyanyi. Wih, romantis. Itu dari aku ada di masih embrio itu aku udah kedengeran. Iya ya. Iya. Oke, wah romantis banget ya. Ya, terus habis itu makin gede aku ikut les juga sih, tapi nggak lama banget gitu. Karena waktu itu kan kakak ikut idol, terus kita nggak lama bakal pindah ke Jakarta kan. Oke. Jadi aku les yang di Jember itu, karena aku asal Jember ya. Aku di Jember jadinya nggak lama, habis itu aku pindah deh ke Jakarta, nggak lanjutin lesnya. Oke, di Jakarta udah nggak les lagi. Sempat pernah les. Sempet pernah les. Tapi kakak lebih ngajarin kamu teknik bernyanyi atau kamu dilepas aja gitu? Dilepas. Dilepas aja ya. Aku liar gitu. Liar aja. Di rumah ngobrolin musik sama kakak, sama keluarga atau lebih banyak curhatnya? Kalau sama kakak sih lebih banyak bercandanya sih, Iya. pastinya. Kalau masalah musik aku ngomongnya sama papa. Oke. Kamu tuh introvert ya kayaknya ya? Iya, lebih introvert. Coba penonton gini, nggak cocok. Agak slay. Nah, sejak awal tahun Ule sudah ada di naungan label gitu ya. Gimana rasanya berada di bawah naungan label? Deg-degan, agak malu, tapi bangga juga sama diri sendiri dan terima kasih kepada keluarga sama kakak aku karena pasti dari mereka semua aku bisa jadi seperti ini. Aku ada di sini dan aku ketemu sama orang-orang hebat semua di Universal. Ya banyak ketemu sama artis-artis lain yang motivasi aku pastinya. Oke. Mereka semua keren-keren banget. Ada nggak musisi yang paling berpengaruh untuk gaya bermusik kamu dari dalam atau luar negeri? Kalau dari aku sih kebanyakan dari luar negeri. Aku tuh sukanya Beyonce. Oke. Terus ada namanya Jennifer Holliday. Itu keren banget nyanyinya. Kalau dari dalam negeri? Kalau dari dalam negeri itu untuk role modelnya mungkin awalnya dari kakak aku juga ya. Terus kalau yang lain aku kebanyakan dari Idol X juga sih. Kayak Lyodra Mahalini, aku suka Mahalini, suka banget. Ada nggak musisi yang ingin kamu ajak untuk berkolaborasi ke depan? Untuk kedepannya sih mungkin untuk yang masih muda-muda gitu ya. Jadi kayak mungkin bisa yang masih seumuran tuh ada Shakira. Aku suka Shakira. Shakira pernah kan di sini? Pernah, betul. Baru ya? Iya. Iya, aku berapa bulan yang lalu ya? Sebulan? Oh, 2 bulan yang lalu. Iya, dia Ini baru. kebetulan manajernya Shakira, bukan ya? Oh, gitu. Bestnya Nonoy. Oke, nah ini menarik karena Aurel baru saja merilis single kedua ya, Merakit Bahagia. Thank you. Seperti apa perjuangan kamu dalam merakit kebahagiaan? Jujur namanya merakit bahagia dari yang awalnya sakit-sakit itu susah ya. Iya. Ya kayak rakit Lego, kita banyak apa tumpahnya, banyak ini hancurnya lagi, tapi habis itu kita lama-lama juga akan disusun kembali benar. Dan akhirnya jadilah lagu aku Merakit Bahagia ini. Berarti kamu pernah mengalami titik terendah dalam karir kamu, dalam hidup kamu? Gak usah ditanya. Oh, kalau titik tertinggi? Insya Allah. Iya. Nanti ya. Amin. Amin. Yang penting pelan-pelan aja, yang penting pasti kan? Amin. Pasti-pasti tapi pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Proses pembuatan lagunya berapa lama nih, Merakit Bahagia? Pembuatan lagunya? Iya.
Jadi fun fact aja nih, lagunya itu ini tuh pernah dibuat sama, kan ini yang buat tuh Kak Bianca Dimas ya, nama produsernya. Ya. Nah, dia itu udah pernah buat lagu ini di sekitar 7 tahun yang lalu. Oke. Tapi liriknya itu dan judulnya itu adalah Membunuh Bahagia. Oh. Iya. Dan sebenarnya ini mereka mau rilis yang nyanyi itu si Kak Bianca-nya. Mereka kan suami istri kan, Bianca Oke. dan Dimas. Itu sebenarnya lagu mereka. Cuman di situ katanya keadaannya lagi hamil dan katanya lagunya itu kayak terlalu dark untuk mereka rilis gitu. Jadi takutnya kayak kurang enak gitu kan. Dan akhirnya di situ mereka masih belum dapat jodohnya untuk yang nyanyiin lagu ini. Dan akhirnya 7 tahun ke depan mereka ketemu aku dan mereka kasih lagu ini, dan aku pengen rubah lagu ini menjadi yang bahagianya. Jadi merakit bahagia, bukan membunuh bahagia. Gitu. Wow, ternyata cukup panjang prosesnya ya. Lumayan panjang. Tantangannya kamu ketika membuat lagu Merakit Bahagia ini membawa atau menghilangkan nuansa dark tadi Iya. untuk memberikan nuansa kebahagiaan tuh apa aja tantangannya? Tantangannya sih jujur ini tuh lagunya kan ngomongnya merakit bahagia ya, tapi sebenarnya di lirik-liriknya itu nggak semuanya bahagia, karena di sini tuh kayak ada tentang pengalaman di masa lalunya gitu kan. Terus habis itu lama-lama ini tuh kayak story gitu loh. Jadi awalnya dia sedih, lama-lama dia kayak nemuin seseorang yang kayak bisa di bahagia bareng-bareng gitu. Oke. Jadi di sini tuh pembawaan lagunya emang kayak sedih, tapi padahal dia tuh sebenarnya akan bahagia gitu. Jadi kayak sesuai orang Indo kan sukanya lagu-lagunya yang kayak galau-galau gitu kan, tapi ya sebenarnya ini tuh nggak galau gitu guys. Jadi kalian harus lebih lihat liriknya gitu. Iya, lebih lihat liriknya karena mungkin lagu ini lebih liar ya. Iya, balap liar. Kebahagiaannya Iya. ya, semakin bahagia pastinya. Nah, ditujukan ke siapa lagu ini? Mungkin Maksud- untuk dari kamu ditujukan ke keluarga atau ke siapa orang terdekat? Ke agak kepo ya. Nggak apa-apa. Banyak sih sebenarnya, dari keluarga, dari teman, dari kita tahu lah ya. Nggak usah dibilang. Iya. Cuman alhamdulillah makin kesini semua itu menurut aku jadi lebih bahagia gitu. Oke. Lebih lancar dari semua, dari apa kayak hubungan keluarga, hubungan teman. Menurut aku semakin enak Happy lah ending. kesini, happy. Iya benar, happy Iya. ending. Aku Video klipnya juga sudah dibuat ya? udah. Gimana pengalamannya bikin video klip? Di situ tuh lumayan capek karena dari pagi banget sampai malam banget, sampai pagi ya, pagi sampai pagi. Oh ya? Iya, soalnya di situ sehari tuh aku bikin 2 MV, sehari bikin 2 MV. Cuman Nah, ini dia nih Iya. cuplikannya. ini guys, Oke. Wah, banyak kain-kain itu ya. iya agak jemur sih. Tapi video klipnya apa ini ya? Masih ada nuansa dark atau seperti Iya, apa? jadi emang konsepnya aku tuh emang lebih ke dark gitu. Oke, tapi sebenarnya lagu bahagia. Lagu bahagia. Oke. Konsep apa pembawaan lagunya tuh kayak dark gitu. Karena sebenarnya kalau dari artis luar yang kekinian, aku tuh suka Billie Eilish. Billie Eilish. Dia kan dulu kan konsepnya Bagus dark gitu. banget, iya, Aku iya. suka banget sama Oke. dia. Definisi bahagia bagi Ule. Bahagia, kebersamaan sih. Kebersamaan, karena kalau misalnya kita udah bersama sama keluarga, sama teman atau sama ya pasti bahagia. Iya. Dan proses mencapai kebahagiaan itu ya yang Iya. harus dinikmati. Harus dinikmati. Betul. Kak Reza juga ya? Iya, pasti. Sama siapa? Agak salting nih. Saya sama penonton dong pasti. sama penonton. Iya. Penonton apapun saya omongin nih ketawa pasti. Iya. Saya lagi pusing nih. Iya. Coba Oke. ngomong apa aja coba. Malu ah. Iya. Tuh, ketawa juga. Udah pokoknya kamu ngomong apa ketawa udah ya. Oke. Emang dibayar bulanan buat itu ya. Iya iya iya.
Haha, duit. Next project dari seorang Aurelia. Ini nih orang-orang belum tahu kalau next sebentar lagi aku bakal adain EP. Aku bakal keluar EP. Wih. Tahu nggak EP itu apa? Nggak tahu. Emang EP itu apa sih? Singkatannya agak lupa. Tapi intinya itu kayak mini album gitu. Yes. Jadi itu akan menjadi sebuah pencapaian baru kamu nantinya ya. Iya, karena kemarin-kemarin tuh aku ngeluarin kan single kan. Jadi sekarang nih lebih new gitu lah, lebih baru. Pokoknya sukses terus buat Ule. Amin. Ditunggu next projectnya. Iya. Yang penting harus bahagia selalu. Iya, Kak Reza juga ya. Terima kasih. Jangan galau-galau. Enggak, saya baik. Ya. Oh, nggak akan galau kan banyak yang ketawa di sini. Banyak yang ketawa. Banyak ketawain. Iya. Sehat selalu, Ule, itu Amin, paling ya. penting, dan juga semoga bisa membawa kebahagiaan bagi orang terdekat. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja penonton udah gak sabar pastinya ingin mendengarkan suara emas dari Ule. Ini dia Merakit Bahagia dari Aurelia Syahrani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.